مصطفى مصطفى متبع للصفا. Hanya pada bab kali ini adalah dibahaskan tentang tuntutan sumpah itu ketika berhadapan dengan melanggar sumpah. Orang kalau bersumpah mesti memenuhi tuntutan daripada sumpah itu. Kalau orang bersumpah untuk berpuasa, dia kena berpuasa. Jika melanggar sumpahnya, maka dia membayar kafarah dengan berpuasa 3 hari, ataupun membebaskan hamba sahaya, atau memberi makan kepada 10 orang miskin. Tapi bila seseorang berhadapan dengan sumpah, dan bila melanggar sumpah itu lebih utama daripada dia memenuhi sumpahnya, menjalankan sumpahnya. Contohnya seorang bersumpah, demi Allah saya tak akan ziarah ke rumah kamu. Dalam hal ini, sumpah itu menuntut kepadanya untuk memenuhi apa yang ia sumpahkan, yaitu tidak berziarah. Antara dia menghalang diri berziarah dengan dia melakukan ziarah, dalam hal ini dari segi syarak lebih utama dia berziarah berbandingkan tidak berziarah. Karena tidak berziarah tidak dapat pahala, berziarah dapat pahala. Dalam situasi seperti ini, orang tadi dianjurkan untuk melanggar sumpahnya, karena melanggar sumpah lebih baik daripada menjalankan sumpah. Apatah lagi kalau dia bersumpah untuk hal yang antara melanggar sumpah dengan melakukan sumpah, antara dosa dengan taat. Contohnya, orang bersumpah, demi Allah saya akan mencuri, contohnya begitu. Yang dalam hal ini wajib dia kena langgar sumpahnya. Wajib kena langgar sumpahnya. Dia sudahlah berdosa dengan sumpah, karena bersumpah itu hal yang maksiat, dia kena bayar kafarah, wajib membayar kafarah daripada sumpah tersebut, melanggar sumpahnya. Pernah berlaku kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Katanya ketika beliau mendapat berita bahwasanya seorang bernama Mistah, dia tergelincir menuduh putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Siti Aisyah, bahwasanya Siti Aisyah ada hubungan sulit dengan seorang bernama Safwan ibnul Mu'attal. Kisah ini panjang. Dalam surat An-Nur diceritakan oleh Allah tentang kisah Siti Aisyah yang dituduh ada hubungan sulit dengan seorang sahabat Nabi, yang menuduhnya adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Isu itu berlegar di Madinah. Maka salah seorang yang tergelincir menuduh adalah Mistah. Mistah ini kerabat Sayyidina Abu Bakar. Dia orang susah. Mistah ini diberi nafkah oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi tergamak Mistah ini yang diberi nafkah sedekah oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia sendiri yang menuduh putri orang yang beri nafkah kepadanya. Maka Sayyidina Abu Bakar dapat tahu. Ketika Sayyidina Abu Bakar tahu, maka Sayyidina Abu Bakar bersumpah, wallahi saya tak akan bagi kepada dia. Sebagai seorang ayah, siapa yang tak marah bila orang yang ditajo, yang diberi, ternyata dia yang menuduh kepada putri Sayyidina Abu Bakar. Kalau tak diberi nafkah pun juga sebagai kerabat boleh tuduh, sudah sakit hati. Apatah lagi dia diberi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Turun firman Allah menegur kepada Sayyidina Abu Bakar. Katanya, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba. Jangan sekali-kali orang yang diberi kelebihan harta oleh Allah bersumpah untuk tidak memberi kepada kaum kerabat. Merujuk kepada perbuatan Sayyidina Abu Bakar yang diberi harta, diberi kekayaan oleh Allah, namun dia bersumpah untuk tidak memberi kepada Mistah. Sayyidina Abu Bakar mengambil tindakan itu karena perbuatannya, tapi dalam hal ini ditegur oleh Allah. Artinya kesalahan orang jangan dibalas dengan kesalahan. Dengan begitu kita tambah salah dengan salah. Di sini Allah ingin mendidik bagaimana membalas keburukan dengan kebaikan. Di sini Allah ingin mengangkat kedudukan seseorang
daripada berpandukan dengan emosi, berpandukan dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menundukkan emosi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak geram kepada perbuatan seperti itu? Siapa yang tidak marah? Siapa yang tidak punya emosi dengan sikap seperti itu? Marah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan hati dan jiwa ini daripada menjadi hamba kepada emosi. Bagi kepada siapa? Kepada orang yang tuduh kepada putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Sayyidina Abu Bakar, ayat itu penghujungnya, tidakkah kamu mahu mendapatkan ampun dari Allah dengan kamu tetap memberi hatta kepada orang yang menyakiti kepada kamu? Kata Sayyidina Abu Bakar ketika dibacakan ayat ini kepada beliau oleh Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar, aku mahu pengampunan dari Allah. Dia sambung pemberian kepada Mistah, dia bayar kafarah atas sumpahnya yang tidak mahu memberi kepada Mistah. Ya Allah, nak punya jiwa seperti itu tuh ya. Kita kadang nak tengok muka orang tuh dah. Kalau sedang orang itu senyum, tengok muka orang seperti ini terus berubah dia. Busan kaum tarira. Tak tahan karena marah. Tapi Allah mahukan mendidik kepada kita untuk tidak menjadi hamba kepada emosi. Katanya bagi. Pemberian kamu kepada dia bukan diukur karena baik atau salahnya orang itu. Tapi karena sikap kamu kepada Allah menjadi hamba kepada Allah, bukan menjadi hamba kepada hawa nafsu. Dipuji atau dimaki, disanjung atau dihina, tidak pedulikan itu semua. Buat karena Allah, tak kisah orang nak buat apa. Faham dong? Maka hadis ini berbicara tentang kalau kamu bersumpah ke atas sesuatu dan melanggar sumpahnya, lebih baik di sisi syariat berbandingkan menjalankan itu sumpah. Langgar itu sumpah. Maksudnya langgar itu bayar kafarah itu sumpah, dan lakukan apa yang baik di sisi syara'. Nah.